Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawanku semua. Semoga yang sudah tes diberikan peringkat yang terbaik, yang belum tes semoga dapat kelancaran. Untuk video kali ini akan saya bahas TKP semua kisi-kisi setelah kemarin ada TIU semua kisi-kisi. Ada informasi teman-teman bahwasanya soal TKP tahun ini ada yang soal pendek namun opsinya mirip. Tapi juga ada yang soal panjang, opsi juga mirip. Wah, ini level tertinggi untuk tes TKP ya. Untuk TKP sendiri teman-teman, memang tidak ada panduan khusus, rumus khusus untuk menjawab soalnya. Seperti pada TIUL ya. Namun teman-teman bisa kaitkan nanti dengan undang-undangnya ya, bagaimana kita ASN itu fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu teman-teman bisa mengacu pada core values berakhlak. Ini menjadi bantuan yang lebih bagus ya, bahwasanya untuk menjawab itu harus ada aspek berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Nah, teman-teman, ini saya masih mencari formula yang paling ringkas dan sederhana bagaimana sih cara menjawab soal TKP. Yang saya temukan sementara ini adalah bagaimana kita harus menanggapi dan harus memberi solusi ketika ada permasalahan TKP. Saya kira sudah banyak sekali di tempat lain, di video lain, cara menganalisis soal TKP berdasarkan panduan-panduan tertentu. Teman-teman bisa juga lihat di situ ya, kita saling berkolaborasi. Tujuannya sama ya, membantu teman-teman dalam menjawab soal TKP dengan lebih tepat dan dapat poin 5 ya. Nah, untuk kali ini akan coba saya terapkan ya, bagaimana menggunakan tanggapi solusi ini kepada sebuah soal. Yang masalah solusi ini teman-teman, solusi ini akan sangat bervariasi. Kapan kita harus menegur rekan kerja, kapan kita harus langsung melaporkan rekan kerja tersebut kepada atasan, itu tergantung konteks soal. Kemudian kapan kita harus taat SOP, kapan kita harus kreatif dengan SOP. Nah, ini juga tergantung dari konteks soal. Yang penting ada dua hal ini yang harus teman-teman jawab, ada aspek menanggapi dan aspek ada solusi. Ini minimal nanti poinnya 3 ke atas ya. Sekarang kita coba aplikasikan kepada soal kisi-kisi pertama, pelayanan publik. Teman-teman nanti kalau soalnya panjang, bisa manfaatkan kemampuan bahasa Indonesianya ya, mencari ide pokok di depan atau di akhir. Nah, kalau soalnya pendek, kita bisa langsung membaca dengan cepat. Seorang klien meminta produk yang menurut aturan perusahaan Anda harus diajukan dulu kepada atasan. Klien tersebut sudah sangat tertarik dengan produk yang Anda tawarkan dan meminta untuk segera diberikan. Sikap Anda adalah, baik teman-teman, di sini ada sebuah kasus dengan dua hal yang dibentrokkan ya, ada SOP versus klien. Masalahnya teman-teman, Anda harus patuh SOP atau menuruti keinginan klien. Nah, ini yang diuji di sini teman-teman. Kemudian kita coba terapkan tanggapi solusi. Ya, untuk opsi A teman-teman harus kita lihat ya. Menjelaskan kepada klien bahwa produk tersebut harus diajukan terlebih dahulu. Ini stepnya masih dalam bentuk tanggapi teman-teman ya. Tanggapi saja. Belum masuk solusi. Solusinya nggak ada di sini. Nah, kemudian ketika opsi B, C, D, dan E mengandung tanggapan yang sama ya. Ini teman-teman lihat, menjelaskan kepada klien bahwa produk tersebut harus diajukan terlebih dahulu. Muncul di opsi B. Juga muncul di opsi C. Muncul juga di opsi D. Dan juga di opsi E. Maka yang menjadi pertimbangan adalah solusinya teman-teman. Solusinya seperti apa? Karena tanggapannya semua sama. Namun untuk opsi A saya kira ini poinnya paling rendah karena hanya menanggapi, tidak ada solusi. Nah, sekarang teman-teman harus cek solusinya ini kita manut SOP ya, kita patuh SOP atau menuruti klien. Sekarang kita cek kliennya ini punya kepentingan yang urgent enggak untuk kita berikan. Ternyata tidak ada karena klien tersebut hanya tertarik, sangat tertarik dan ingin segera diberikan, titik ya. Titik di situ. Maka teman-teman kalau konteksnya seperti ini, maka patuhi SOP. Karena sebagai ASN harus patuh dengan aturan yang ditetapkan ya oleh instansi. Sekarang kita cek teman-teman untuk opsi B ya, untuk solusinya loh ya, tanggapannya kita sudah clear, semuanya sama. Solusinya memintanya untuk bersedia menunggu. Nah, ini bersedia menunggu itu sampai kapan ya, berarti solusinya parsial, tidak benar-benar sebagai solusi. Berarti untuk opsi B poinnya tidak 5. Sekarang untuk yang C,
memintanya untuk bersedia menunggu sesuai waktu yang ditetapkan. Nah, ini ada aspek SOP, teman-teman. Berarti menunggunya itu sesuai SOP, sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk opsi B tadi, parsial, samar-samar ya, tidak sesuai SOP. Entah kapan dia bersedia menunggu, karena menunggu itu capek, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk opsi C itu sudah clear. Ini waktu yang ditetapkan, ini menunjukkan ide-ide SOP, menunjukkan clue kepada SOP. Maka saya kira untuk opsi C ini paling tepat, poinnya 5, teman-teman. Sekarang untuk opsi D, Anda tidak dapat memberikan produk saat itu juga kepadanya. Nah, ini kurang tepat karena arahnya tidak kepada SOP, teman-teman ya. Ya udah, selesai. Saya tidak bisa ngasih produk ini kepada Anda, titik. Tidak ada solusi yang lain. Maka ini kurang tepat. Sekarang untuk opsi E, teman-teman ya, membuat jadwal pertemuan di lain waktu. Nah, ini meskipun juga ada aspek solusi, tapi ini tidak menyegerakan keinginan klien dan juga tidak sesuai SOP. Karena SOP-nya harus ditunggu dulu, meskipun ada jeda beberapa waktu. Nah, ini saya kira untuk poin E, letak tidak poin 5-nya di situ, meskipun ada solusi menjadwalkan di lain waktu. Saya kira dengan ini C paling tepat, teman ya, poinnya 5. Silakan bisa dicek untuk kunci jawabannya, poin-poinnya dari A, B, C, D, E 1 sampai 5 di pojok kiri bawah. Sekarang nomor 2, kisi-kisi jejaring kerja. Anda karyawan yang ditugaskan untuk mengatur rapat online antara pimpinan perusahaan Anda dan calon mitra perusahaan. Ketika rapat berlangsung, jaringan internet dari mitra perusahaan Anda lemah, sehingga menyebabkan arahan dari pimpinan perusahaan Anda kepada mitra perusahaan tidak terdengar jelas. Pimpinan perusahaan Anda sepertinya tidak menyadari hal ini dan terus berbicara memberikan arahan kepada mitra perusahaan. Yang Anda lakukan adalah, namanya aja jejaring, teman ya. Di sini sekarang posisinya Anda adalah sebagai pengait antara pimpinan Anda di atas ini, kemudian juga Anda sebagai pengait dengan mitra. Nah, ini namanya jejaring kerja, ada jaring-jaring kerjanya gitu ya. Maka teman harus mengarahkan nanti jawabannya di mana Anda ini posisinya bisa mengkoordinasikan, bisa mengaitkan antara pimpinan dengan mitra. Yang mana, teman-teman? Kita cek satu persatu. Membiarkan saja mitra perusahaan kesulitan memahami arahan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan Anda. Di sini tidak ada aspek tanggapi, teman-teman ya. Maka ini menjadi letak kesalahannya. Aspek tanggapinya nggak ada. Maka ini saya kira poinnya sangat rendah. 1 lah. Ada kata membiarkan. Sekarang untuk opsi B, berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan Anda untuk menjadwalkan rapat ulang. Nah, ini Anda posisinya hanya berkoordinasi dengan pimpinan, tidak berkoordinasi sebagai mitra. Ini menyalahi dari esensi jejaring kerja. Harusnya Anda juga berkoordinasi dengan mitra untuk menjadwalkan rapat ulangnya. Maka ini kurang tepat untuk opsi B. Sekarang untuk opsi C, teman-teman. Berkoordinasi dengan pimpinan Anda terkait kendala tersebut di waktu yang sama, juga berkoordinasi dengan pimpinan mitra kerja. Nah, ini sudah memenuhi aspek dari jejaring kerja. Anda berkoordinasi dengan pimpinan dan juga mitra. Nah, ini akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kendala yang tadi. Maka untuk opsi C saya kira poinnya 5, teman ya. Karena memenuhi aspek jejaring kerja dan juga ada tanggapan di situ ya, ada menanggapi kendala itu dan ada solusinya. Dengan apa? Dikoordinasikan terlebih dahulu. Apakah rapatnya diulang ataukah sinyalnya dari mitra perusahaan diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah solusi. Kemudian yang D, menegur pimpinan Anda yang tidak menyadari hal ini saat rapat berlangsung sehingga berpotensi menyulitkan Anda. Nah, ini tidak sesuai dengan esensi jejaring kerja ya, karena Anda hanya berinteraksi dengan pimpinan bahwa sinyalnya tidak baik. Tapi ini juga ada kata menegur. Ini saya kira kurang tepat. Lebih baik berkoordinasi karena menegur ini arahnya negatif ya, teman-teman. Menegur. Nah, ini juga kurang tepat untuk opsi D. Sekarang untuk opsi E, berkoordinasi dengan pimpinan Anda terkait arahan yang telah diberikannya. Nah, ini juga tidak sesuai dengan esensi jejaring kerja. Anda hanya berkoordinasi satu arah dengan pimpinan saja. Maka yang paling tepat, teman-teman, yang C ini sesuai dengan esensi jejaring kerja, ada koneksi dua arah di situ ya, dengan pimpinan dan juga dengan mitra, dan juga ada aspek tanggapi dan solusi. Tanggapi, Anda harus segera berkoordinasi dan harus cari solusinya di situ. Saya kira opsi C paling tepat. Untuk kunci jawabannya, teman-teman bisa cek di pojok kiri bawah.
Sekarang untuk soal nomor 3, teman-teman. Anda adalah ASN yang baru saja membeli rumah di perumahan baru. Seminggu tinggal di perumahan baru, Anda tidak mengenal tetangga sekitar karena mereka bekerja pergi pagi, pulang malam, sehingga tidak ada waktu bersosialisasi. Yang dapat Anda lakukan adalah, baik teman, kalau ada soal sosial budaya, maka tentu harus mengarahkan pada aspek tadi ya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka tentu harus mencari aspek itu, di mana sekarang kita cek untuk opsi A, mencoba mengakrabkan diri dengan tetangga dengan mengadakan acara di rumah Anda. Nah, ini coba kita keep dulu untuk yang A ya, karena ini ada aspek merekatkan tetangga ya. Untuk opsi B, mencoba mengakrabkan diri dengan tetangga dan membuat agenda kerja bakti. Ya, baik juga ada aspek mengakrabkan juga, namun dengan cara yang berbeda. Kalau tadi mengadakan acara, untuk opsi B dengan kerja bakti. Mencoba mengakrabkan diri dengan tetangga meskipun bukanlah hal yang mudah. Nah, ini hanya tanggapi, tem ya, hanya tanggapi saja. Maka tidak ada solusi. Solusinya apa? Apakah dengan ada acara, dengan kerja bakti? Nah, ini tidak ada solusi. Maka saya kira untuk opsi C tidak 5. Sekarang untuk opsi D, mencoba mengakrabkan diri dengan tetangga dan mencari teman yang dapat dijadikan sahabat di perumahan tersebut. Baik, ini meskipun ada solusi dengan mencari teman, tapi ini tidak menyeluruh pada kompleks perumahan tersebut ya. Belum sesuai dengan aspek merekatkan persatuan bangsa ya ASN-nya. Maka ini kurang tepat untuk opsi D. Karena untuk opsi E, mencoba mengakrabkan diri dengan tetangga sekitar dan apabila tidak berhasil, Anda pun ikut bersikap acuh tak acuh. Nah, ini meskipun ada tanggapan, namun solusinya tidak tepat tentu ya. Meskipun ini sudah mencoba mengakrabkan diri, namun bersikap acuh tak acuh ini saya kira kurang tepat ya. Sehingga kita tinggal cek untuk opsi A dan B. Nah, ini bisa sangat tipis irisannya ya, mengadakan acara di rumah Anda atau membuat agenda kerja bakti yang penting. Kalau kita bandingkan dua hal ini, mengadakan acara dan agenda kerja bakti, secara esensial, secara arah kebangsaannya, secara arah perekat dan pemersatu bangsanya lebih baik yang agenda kerja bakti, tem ya. Karena di sini memunculkan aspek apa? Gotong royong ya, ada gotong royong di situ. Saya kira untuk opsi B ini lebih tepat 5, yang A ini saya kira 4 ya. Yang paling tepat adalah kita mengadakan acara kerja bakti di mana semua orang di perumahan bisa terlibat di situ, ada aspek gotong royongnya yang sesuai dengan konsep perekat dan persatu bangsa, yaitu fungsi ASN. Baik teman, untuk penjawabannya silahkan bisa dicek di pojok kiri bawah ya, dari poin 5 sampai 1. Sekarang untuk nomor 4, penggunaan IT. Sejak terjadi pandemi corona, pembelajaran di kelas terpaksa menggunakan kelas virtual dengan beragam aplikasi. Namun kendala yang sering dihadapi adalah siswa menjadi tidak aktif seperti saat di kelas, bahkan sering tidak mengumpulkan tugas. Pendapat Anda terhadap pembelajaran di masa pandemi adalah, baik teman-teman harus fokus untuk pertanyaannya ya. Pembelajaran di masa pandemi loh ya, tidak ngomong pada offline atau luring. Maka teman-teman harus mengarahkan pada penggunaan IT. Bahwasanya memang seleksi tes CPNS tahun ini dicari yang memang paham dengan IT, yang minimal akrab dengan IT, yang bisa memanfaatkan IT sesuai dengan kebutuhan kerja loh ya, bukan buat mainan ya, sesuai dengan kebutuhan kerja. Kalau saya misal nggak ada kata pandemi, saya akan pilih yang A ya, pembelajaran daring harus dikombinasikan dengan luring agar optimal ya, karena memang berat sekali mengajar daring itu ya, full daring itu berat sekali. Maka kalau ini nggak ngomong pandemi, saya akan jawab A. Tapi kalau ini ngomongnya pandemi, teman-teman, maka harus mengarahkan pada penggunaan IT untuk kepentingan kerja. Pendapatnya harus mengarah kepada situ ya. Sekarang kita cek yang opsi A, ya ini kombinasi dengan luring. Nah, ini saya kira juga ya tepat juga ya kalau kita cerna juga tepat. Namun ini tidak sesuai konteks ya. Nah, tidak sesuai konteks bahwa ini pandemi saja. Karena luring itu kalau sudah aman, kalau sudah tidak pandemi. Kemudian untuk opsi B, pembelajaran luring harus tetap dipertahankan. Nah, ini juga tidak sesuai konteks. Bahwasanya ya betul Anda ada tanggapan di sini ya harus dipertahankan, tapi tidak menjadi solusi untuk di masa pandemi. Mana solusinya mana untuk kondisi pandemi? Karena luring ini harus pada kondisi normal. Kemudian untuk opsi C, pembelajaran daring bagus dan harus dibiasakan untuk diterapkan di era digital. Nah, ini teman-teman punya tanggapan bahwasanya daring bagus. Kemudian solusinya ya harus dibiasakan untuk diterapkan di era digital. Nah, ini ada tanggapan, ada solusi. Dan ini juga sesuai konteks teman-teman ya, bahwasanya daring itu ya bagus kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, memanfaatkan segala aspek media ya, bisa dari video, visual dan sebagainya.
Maka ini saya kira opsi C paling tepat sementara ini teman ya. Opsi C paling tepat. Sekarang kita cek untuk opsi yang D. Pembelajaran daring adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan di masa pandemi. Nah, ini memang ada pendapat, ada tanggapan. Namun kata satu-satunya ini menjadi sebuah penegasan yang tidak tepat bahwasanya ya daring itu memang satu-satunya, tapi tidak menunjukkan bahwasanya saya punya kemauan untuk menerapkannya gitu loh ya. Nah, maka ini menjadi kurang tepat di situ. Sekarang untuk opsi yang E, pembelajaran daring membuat guru dan siswa kurang optimal dalam prosesnya. Nah, ini memang pendapat aja, tanggapan aja, tapi tidak ada solusi. Solusinya apa? Apakah harus dibiasakan, diterapkan? Nah, itu memang untuk opsi E kurang tepat. Sehingga memang ketika ada aspek tanggapi ya, daring bagus. Nah, ini tanggapan clear di sini. Solusinya apa? Harus dibiasakan untuk diterapkan di era digital. Nah, ini ada solusi yang sesuai dengan konteks pandemi. Begitu teman-teman ya. Jadi ini harus dicermati dengan baik ya. Semua opsi terlihat benar semua, teman ya, positif semua, nggak ada yang negatif ya. Maka teman-teman harus menyesuaikan dengan konsep tanggapi dan solusi ya. Kemudian penggunaan IT juga harus menyesuaikan dengan konteks dan IT tersebut harus sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga ini kan sesuai dengan kebutuhan kerja kan, dibiasakan untuk diterapkan di era digital. Artinya membiasakan IT untuk kebutuhan kerja. Clear ya teman ya? Kunci jawaban bisa dicek di pojok kiri bawah. Baik teman-teman, sekarang kisi-kisi 5 profesionalisme. Anda biasanya pergi ke kantor menggunakan kendaraan umum agar menghemat biaya. Namun pada suatu hari kendaraan umum yang biasa Anda gunakan tiba-tiba mogok di tengah jalan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini memang terlihat sekali aspek profesionalisme ya. Maka teman-teman harus mengarahkan pada jawaban yang ada aspek profesionalisme karena di sini tidak ada dua hal yang dibentrokkan ya. Maka kita cek nomor A ya, menghubungi rekan kantor kemudian memintanya untuk segera menjemput Anda di lokasi saat ini. Ini memang ada tanggapan ya, tanggapannya terhadap mogok ini apa? Saya menghubungi rekan. Namun ini menjadi kurang efektif. Ini Anda bisa menggunakan opsi lain ketimbang meminta teman gitu loh ya. Kecuali tidak ada opsi lain, baru teman-teman bisa meminta bantuan teman. Nah, itu loh ya. Sekarang untuk opsi B, menghubungi rekan kantor dan menginformasikan kondisi saat ini bahwa Anda akan datang terlambat. Nah, ini hanya ada tanggapan, saya akan menghubungi rekan kantor. Solusinya apa, teman-teman? Tidak ada di sini untuk opsi B, maka kurang tepat. Tidak ada solusi di sini. Kemudian untuk opsi C, bersabar menunggu kendaraan diperbaiki. Jika dalam 10 menit belum selesai, maka Anda mencari transportasi umum lainnya. Nah, ini memang ada tanggapan. Saya nunggu dulu 10 menit. Namun, ketika nggak selesai, akan nyari transportasi umum lainnya. Nah, ini memang ada tanggapan ya. Namun solusinya tidak secara langsung untuk datang tepat waktu, teman-teman ya. Nah, karena 10 menit ini waktu yang sangat berharga untuk segera berangkat ke kantor, maka ini kurang tepat. Sekarang untuk opsi D, mencari transportasi umum lain untuk Anda gunakan menuju kantor sehingga bisa sampai tepat waktu. Nah, ini ada tanggapan dan solusi ya, mencari transportasi umum lain. Nah, kita keep dulu untuk yang D. Sekarang yang E, memesan transportasi online yang lokasinya paling dekat dengan Anda sehingga Anda bisa sampai tepat waktu. Nah, ini D dan E punya irisan yang sangat tipis. Sama-sama bisa tepat waktu, namun sarananya berbeda. Ini transportasi umum yang bawah, yang D transportasi online yang paling dekat. Nah, teman harus melihat di sini bahwasanya transportasi umum itu memang datangnya tidak setelah waktu ya, ada jadwalnya. Kemudian untuk online ini memang bisa paling cepat dan paling dekat itu bisa kita cari. Maka saya kira untuk opsi E ini poinnya 5 teman ya. Karena ini ada tanggapan, kita harus segera memesan kendaraan lain. Solusinya apa? Dengan transportasi online. Nah, ini lebih cepat daripada transportasi umum. Nah, saya kira untuk opsi E ini poinnya 5 teman ya. Bisa dilihat kuncinya untuk soal ini di pojok kiri bawah. Kemudian kisi-kisi terakhir nomor 6, anti radikalisme. Kantor Anda sedang heboh karena salah satu rekan Anda yang merupakan ASN diturunkan jabatannya. Hal ini disebabkan karena istri dari rekan kerja Anda tersebut membuat tulisan di media sosial yang bernada sara, cenderung provokasi, dan menunjukkan preferensi politik. Dari kasus di atas, bagaimana Anda menyikapinya untuk diri Anda sendiri? Baik teman-teman, ini kisi-kisi terbaru ya anti radikalisme. Memang arahnya kita sebagai tadi ya, perekat dan pemersatu bangsa. Jangan sampai kita dengan postingan kita malah membuat kegaduhan. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya, teman-teman? Nah, ini harus hati-hati ya. Jangan
langsung ya menghapus seluruh akun. Nah, ini jangan langsung seperti ini meskipun ada kata segera ya. Nah, karena apa? Menghapus seluruh akun ini tidak mencerminkan kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa karena sosial media ini ya menjadi salah satu sarana kita untuk merekatkan dan memersatukan bangsa. Syaratnya kontennya juga harus positif, tidak mengandung sara, provokasi, dan politik. Karena ASN juga harus netral gitu ya. Jadi teman, ini terlalu ekstrim ya menghapus seluruh akun media sosial Anda. Yang B, segera memprivasi media sosial. Ini juga ekstrim juga ya. Setelah menghapus, ada juga memprivasi. Nah, ini kurang tepat karena dengan sosial media kita bisa menyebarkan pesan positif ya sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Maka ini kurang tepat. Yang C, segera memeriksa media sosial Anda dan menghapus postingan-postingan Anda sebelumnya. Baik, ini kalau tadi menghapus akun, sekarang menghapus postingan. Nah, ini kurang tepat ya. Karena kita tidak semata-mata menghapus semua ya. Ketika yang ada positif ya biarkan saja ya gitu ya. Maka teman-teman untuk opsi C ini kurang tepat karena ada kata ekstrim menghapus postingan-postingan Anda. Ini juga kurang tepat untuk arahnya kepada perekat dan pemersatu bangsa melalui sosial media. Sekarang untuk opsi yang D, segera merefleksi diri dan membatasi penggunaan media sosial. Nah, ini D dan E coba kita keep ya teman-teman. Segera merefleksi diri dan memfilter penggunaan media sosial. Baik, ini ada dua kata kunci yang berbeda, membatasi atau memfilter. Nah, itu yang penting. Teman-teman, kalau membatasi itu terlihat ekstrim teman ya. Terlalu ekstrim untuk kata membatasi. Artinya teman di sini ada tanggapan ya, segera merefleksi diri, namun solusinya terlalu ekstrim, membatasi penggunaan media sosial. Membatasinya dalam bentuk apa? Karena kalau kita batasi, maka kita tidak bisa berperan dalam merekatkan dan memersatukan bangsa melalui sosial media. Kalau untuk memfilter berarti ada yang disaring teman di sini, ada yang disaring. Nah, yang baik kita posting, maka ini ada fungsi sebagai perekat ya, ada perekat dan pemersatu bangsa. Karena kita sebagai ASN biasanya punya pengaruh yang besar ya. Ketika kita posting sesuatu dan maknanya positif, bisa mempersatukan bangsa, ini akan diterima dengan baik oleh netizen. Kalau kita batasi, kita privasi, kita hapus postingan, kita hapus akun, ini tidak akan mencerminkan fungsi kita sebagai ASN yang mencerminkan sikap perekat dan pemersatu bangsa lewat sosial media. Saya kira untuk poin ini yang E teman ya. Ini poinnya 5. Kuncinya bisa dicek di pojok kiri bawah. Baik teman-teman, itu adalah 6 soal semua kisi-kisi dari TKP dan bagaimana cara ringkasnya dalam menganalisis soal-soal TKP yang soalnya mirip-mirip dan punya kepentingan yang sama, punya narasi yang semuanya positif. Bisa dilihat dari bagaimana fungsi kita sebagai ASN, kemudian bisa dilihat dari konsep tanggapi dan solusi, bisa juga dari konsep berakhlak. Semoga video ini bermanfaat teman-teman untuk menjadi amunisi teman-teman dalam SKD tahun ini, terutama untuk soal TKP. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa selalu ber-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.